لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Dan yang kedua sekarang, yang kedua adalah al-firqatun najiyah tamudu ila kalamillah wa rasulih, senantiasa mengembalikan kepada kalamullah, mesti Al-Quran, mengembalikan kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya. Hinna tanazzumu wal ikhtilafi, tatkala terjadi pertentangan, perselisihan di dalam amalan yang terjadi di kaum muslimin. Kalau seandainya suatu saat terjadi perbedaan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, maka jenengan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Ini harus dipahami juga. Jika terjadi perselisihan, perdebatan dalam satu aspek, beberapa aspek hukum Islam, jenengan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, terkait masalah qiraatul Quran bil mayyit, bacaan Al-Quran untuk mayyit. Bacaan Al-Quran untuk mayyit, bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada mayyit. Ini ulama-ulama fikih kan berbeda pendapat. Jenengan ketika kemudian mengambil pola di dalam madhab, jenengan harus paham juga. Kehidupan imam madhab itu kehidupan setelah sahabat Nabi. Jadi adanya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka hidup setelah sahabat Nabi. Sehingga kemudian setelah generasi itulah kita mengenal dengan istilah madhab. Seandainya ada pertanyaan seperti ini, apakah kita wajib bermadhab atau tidak? Sampai ditakoni kita wajib bermadhab atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kalau seandainya kemudian kita mewajibkan bermadhab, sahabat Rasulullah orang kenal madhab. Kenapa? Sahabat Rasulullah itu hidup jauh sebelum kehidupan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Terakhir imam meninggal itu tahun 204 Hijriah, Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal itu 204 Hijriah. Kinembe anamat madhab. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengenal istilah kemudian madhab. Sehingga kalau suatu saat kemudian ada satu pertanyaan, apakah kita wajib bermadhab? Tidak. Kenapa? Kalau suatu saat kemudian kita hukumi itu kemudian wajib bermadhab, nah madhab sahabat-sahabat Rasulullah apa? Wah, mereka orang kenal Syafi'i, orang kenal Maliki, orang kenal yang lain-lain, madhabnya apa? Kan tidak ada. Nah, makanya tidak wajib bermadhab. Dan madhab ini hanya salah satu aspek di dalam kita untuk memahami cara kemudian melakukan aktivitas amalan-amalan ibadah. Jika terjadi perbedaan, maka kita disuruh mengembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau suatu saat kemudian kita melihat semua imam-imam, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain, itu mereka berkata semuanya, kullu qaulin, semua perkataan manusia boleh ditolak. Semua perkataan manusia boleh ditolak, termasuk saya. Saya perkataannya boleh ditolak. Yang tidak boleh ditolak adalah perkataan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itu yang pertama. Dalam pola kemudian mengikuti madhab, jenengan harus pahami terlebih dahulu, setiap perkataan manusia boleh ditolak. Ini boleh ditolak orang. Ustadz sih ngomongan bayinya boleh ditolak orang. Boleh banget. Gitu ya. Karena semua perkataan kemudian manusia boleh ditolak, kecuali yang tidak boleh ditolak itu hadis Rasulullah yang sahih. Sehingga imam-imam madhab itu menentukan garis hukum. Mereka berkata, idza sohal hadisu wa huwa madhabi.
jika nanti pendapat dalam madhabku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka itu madhabku. Jika kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau menyelisih Sunnah Rasulullah yang sahih, tinggalkanlah pendapatku, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini mereka juga, yaitu kelompok imam-imam di zaman dulu hidup, mereka sudah memahami konsep yang dua. Tatkala kemudian terjadi perbedaan, dah kembalikan saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lihat contoh dalam hal masalah membaca Al-Quran untuk mayit, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Imam Syafi'i berkata, qiraatul Quran lil mayit, maka bacaan Al-Quran untuk mayit la tasilu ilaih, tidak akan sampai kepada mayit. Ke madhab Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai. Kemudian kalau kita melihat pendapat yang lain, malah justru yang sampai, malah pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan qiraatul Qur'ani bil mayyit, yaitu bacaan Al-Quran untuk si mayit, manfaatan, keadaannya itu bermanfaat. Perkataan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini kan seakan-akan kemudian kalau sebenarnya kita kumpulkan pendapat itu berbeda-beda. Ana sing ngomong tekan, ana sing ngomong tidak tekan. Ada yang ngomong bermanfaat, ada yang tidak, ada yang bicara kemudian tidak bermanfaat. Kalau sebenarnya suatu saat terjadi perbedaan yang seperti ini, kembalikan ke Al-Quran. Nah, sekarang kembalikan ke Al-Quran. Al-Quran apa tidak? Dalil yang menyebutkan terkait masalah itu. Oh, ternyata di dalam Al-Quran tidak ada. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa manusia masing-masing diri menanggung dosanya masing-masing. Malah Al-Quran menyebutkan seperti itu. Satu. Kemudian kita lihat di dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih ada atau tidak? Oh, ternyata di dalam yaitu hadis Rasulullah yang sahih juga tidak ditemu. Rasulullah kan punya orang-orang mati di tengah-tengah keluarga mereka. Khadijah meninggal sebelum Nabi. Tapi kita tidak pernah mendapati Rasulullah maca Al-Quran dihadiah nang Khadijah. Kan tidak pernah. Sahabat Nabi juga tidak pernah. Artinya kalau seandainya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak ditemukan. Jika kemudian kita tidak menemukannya, lebih baik kita tinggalkan. Kising jenengane mengembalikan perbedaan, perselisihan. Jika kemudian seperti itu, kita disuruh untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maksudnya seperti itu. Hari ini kan orang ya, apabila terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kembalikanlah kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, si mulang ngaji. Buktinya apa? Lo jarane kayak budi. Dia berarti menunjukkan mengembalikannya untuk kepada Al-Quran, untuk kepada Sunnah, malah mengembalikannya kepada tokoh-tokoh. Itu seperti itu. Ini yang tidak dibenarkan di dalam pendapat, di dalam yaitu manhaj firqatun najiyah. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila, maka jika engkau berselisih fi syai'in terhadap sesuatu, jika engkau berselisih di dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna, jika kalian semuanya itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu adalah sebaik-baik dan yang paling bagus takwilannya atau penafsirannya. Karena dari suatu saat kita mengembalikan perbedaan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ini jalan terbaik untuk kemudian menafsirkan sesuatu itu. Karena itu, oh iya nih warna Al-Quran dan Sunnah, itulah itu seperti itu. Kembalikan saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena hari ini terkadang terjadi silang pendapat dalam beberapa hal di tubuh kaum muslimin. Jika terjadi seperti itu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksud kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya wis,
goleti nang petunjuk Al-Quran ada apa tidak, di dalam sunnah ada apa tidak, baik dari kaul atau akwal ulama-ulama di zaman dulu terkait masalah perkataan sahabat, apakah dalam perkara itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, maka kemudian lebih baik kita tinggalkan, yaitu datangi saja sesuatu yang sudah pasti, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Kan ini selama itu ya, dewek mending ngamal sesuatu yang sudah pasti itu adalah sahih. Contohnya sholat duha. Oh iya, sholat duha genana lah, menurut diri itu petunjuk Al-Quran dan Sunnah, daripada kemudian dewek nang kana ngomong udih, nang kene ngomong ora udih. Ini kan jadi perselisihan. Mending yang perselisihan itu tinggalkan saja, milih yaitu sesuatu sunnah sing memang benar-benar disunnahkan nang Nabi. Malah kaum muslimin hari ini tidak, sing dipadoni, sing diperselisihna malah dicekeli kenceng, sing benar-benar sunnah malah orang tahu dilakoni. Salat malam jarang, puasa Senin Kamis jarang, puasa Weton malah sering. Ya namanya ini ya. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang ya ada. Itu kadang-kadang ya itu. Seperti itu lah. Tadi disebutkan pokoknya semua perkataan siapa saja udah ditolak. Kiai siapa baik, ustadz siapa saja, imam siapapun boleh ditolak. Apalagi kalau perkataannya itu tidak sesuai dari Al-Quran dan Sunnah, maka boleh ditolak. Berarti aturan di satu lembaga Islam boleh ditolak enggak? Ini kalau memang itu kemudian tidak sesuai dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sampai ngesuk melu ngayang apa, beg-began misalnya, waduh. Ada ya itu jenengan aja melu-melu, suatu saat kemudian terjadi sebenarnya melu-melu ya. Jangan kita ikut-ikut. Nah, maulid ini bukan selisih pendapat, memang tidak ada. Ya karena gini, berbicara maulud ini kan macam-macam bentuk kalimatnya. Bisa maulud, bisa maulid, bisa milad. Satu kata. Kalau kita kemudian, apakah ini perselisihan pendapat? Tidak. Ini bukan perselisihan pendapat malah. Nang imam-imam orang nana bahas masalah maulud. Macam panjenengan tidak pernah akan mendapatkan pembahasan di fikih, pembahasan maulud, milad ataupun maulid. Bahkan kalau istilah bahasa keren maulud ke adalah ulang tahun. Maulud ke bahasa kerennya ke ulang tahun, hari kelahiran sih. Itu seperti itu. Nah, nang Islam itu tidak ada maulud, milad. Nah, panjenengan kalau satu saat mendapatkan satu kelompok kaum muslimin sing anak kayak gue nih, attitude-nya kayak gue nih. Siapapun. Karena apa? Wong memang orang anak. Ini bukan perbedaan lagi. Memang tidak ada. Wong nang Al-Quran ya wanana, nang sunnah juga tidak ada. Di dalam pendapat imam-imam ya tidak ada. Tidak ada. Ya pokoknya kalau suatu saat terjadi perselisihan, wis kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah saja. Enak kan? Iya, nang Al-Quran wanana sunnah wis rampung titik. Ya gitu. Ya wis mending kita mencari sing genah-genah lah. Orang sambil dan ngaji bicara kemudian sering izin ya. Mulutan ya. Ya sampai lo rasakan ada mulutan, ngaji bisa mencari makat udah dari itu maksudnya gitu. Ya kita kayak gitu aja. Kayak gitu kan ya. Kan kepengennya seperti itu, buat apa kita ini ribet-ribet kok. Ya kan, membicarakan sesuatu yang tidak disinggung oleh ulama itu percuma. Wong itu memang tidak disinggung sih. Karena itu awal mula dilakukan. Sebetulnya itu orang yang mula-mula melakukan justru adalah dinasti dari kelompok kaum Syiah Fatimiyah. Kemudian ada penjelasan yang berikutnya yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tatkala terjadi perang salib. Karena untuk mengumpulkan kaum muslimin di seluruh dunia ini kan susah kalau tidak ada momen-momen tertentu. Akhirnya kemudian dia mengadakan momen mauludan dengan tujuan yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk melawan pasukan salib pada saat itu. Tapi mereka yaitu duduk berdampingan terlebih dahulu musyawarah terkait masalah itu dengan ulama-ulama di zamannya. Salahuddin Al-Ayyubi kumpulkan ulama-ulama terdahulu,
ingin membicarakan masalah itu yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya oleh ulama-ulama disepakati dengan catatan, ini hanya sekali saja. Kalau sudah berhasil, jangan dilakukan. Takutnya nanti kaum muslimin nanti menganggap itu salah satu ajaran. Malah keblabasan, ketelodokan. Kan banyak ya, banyak sesuatu yang sejatinya bukan dari ajaran Islam, akhirnya kemudian sudah banyak melakukannya, seakan-akan terkesan itu seperti ajaran Islam. Karena banyak amalan-amalan yang sebetulnya tidak ada di dalam Islam, tapi kaum muslimin banyak melakukannya, malah justru kemudian yang betul-betul dari amalan Islam tidak dilakukan. Contohnya kayak sholat tolak bala. Sholat tolak bala kan memang benar-benar wananang perbedaan ulama. Memang nggak ada. Tapi sing mending kan diumumkan nang takmir itu loh. Monggo RW kali RW 3 sami teng masjid badhe ngapuntenaken sholat tolak bala. Mugi-mugi dusun kula panjenengan sedaya sami aman, tentrem, sehat, tebih saking penyakit, tebih saking musibah lan sanes-sanesipun. Akeh sing mangkat. Tapi giliran sholat isya orang sih mangkat. Iya, kan ini aneh aja. Kondisi kaum muslimin hari ini kan aneh. Nah, berbagai ganti firqatun najiyah yang model lagi coba. Iya. Ya, sekalipun kalau seandainya itu ada ajaran saja sholat tolak bala, orang mangkat juga orang apa-apa. Tapi ini kemudian orang mangkat sholat isya, maksudnya ini adalah kesalahan. Hari ini kan itu ya. Ya, orang sholat isya, orang sholat subuh, orang pernah diomong, orang pernah dibicarakan, kaum muslimin malah berbicara gede-gede nah sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Masjid orang ditekani demina biasa-biasa baik padahal ya, ini kan yang pokok ya, ada ketika aja. Yang kita khawatirkan kan suatu saat di akhir zaman besok kan ada kelompok yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi kalau suatu saat kemudian ada di belahan dunia ini, nanti akan menjadikan seluruh belahan dunia mulai dari timur dan barat diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kedatangan Imam Mahdi dengan pasukannya itu tidak disadari, kita malah menganggap umat Islam model apa, aneh teman, sama-sama perangi. Ya kan begitu, jadi seperti itu, karena ketidakpahaman terhadap permasalahan Islam itu sendiri. Dan orang mungkin banget lah nih kelompoknya Imam Mahdi terus dadaknya sholat tolak bala nolak dajjal. Imam Mahdi lagi ngapa? Imam Mahdi kami pasukannya lagi sholat tolak bala ngapa? Nolak bala dajjal. Oh ya kan? Oh lucu gitu. Itu seperti itu. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, wahai demi Allah, tidak, sungguh demi Allah, tidaklah beriman mereka sampai betul-betul menjadikan kamu Muhammad hakim untuk apa saja yang mereka perselisihkan. Sing jenengane hakim penentu hukum bukan? Kan ya, artinya nek hakim sudah menentukan hukum berarti wajib diikuti. Nah, dalam kalimat ini demi Tuhanmu, tidak demikian, tidaklah beriman orang yang notabene tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk perkara yang diperselisihkan. Artinya kalau suatu saat terjadi perselisihan di tubuh kaum muslimin dalam satu aspek hukum Islam, amalan-amalan Islam, kembalikan kepada Al-Quran, jadikan hadis yang sahih itu penentunya. Nek ketentuan ini Al-Quran yang disunnah sing sahih warna ya wis, hakim itu kita ikuti itu, ya sudahlah, kita tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang pasti. Sing genah-genah diatur nang Rasulullah juga kita juga kerepotan. Hari ini apa saja yang sudah dibilangkan atau disunnahkan di dalam aturan sunnah Rasulullah kan dari kerepotan dia bisa ngelakoni kabeh. Sholat duha, dikir pagi, dikir petang, sholat malam, maca istighfar sedina ping 100 kan ya, setiap kemanapun kemudian berdoa kita amalannya bisa 1 kali 24 jam dewek baik iya dewek ndonga baik
dikerepoten padahal mung gede-gede ngomong kan ya dewek apal dongan ini bismillah ambil doa sing kurang begitu sahih Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana nanti banget apal donga kae kuwe wedi nang petengan pengune donga kae kuwe Allahumma barik lana fima razaqtana setannya wedi temenan wedi bukti pangan juga ini seperti itu. Nah, buat aja. Ini maksud dari poin yang kedua seperti itu. Wah, insya Allah ini kira-kira poinnya ada sekitar 12-an, kira-kira 12 poin lah. Nah, ini berarti sampai poin yang kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Sekarang medang. Bisa ngawas kan kaca kok. Iya kok. Belum. Iya yuk serampung yuk sampai nggak takon ya ya saya ikut saja apa malam Kamis besok apa mau enggak mau siang malam nggak bisa ya. Air, iya. Malam bisa enggak kalau malam kayak gini? Saya enggak apa-apa. Ya, pakai ini aja debogan saja. Pakai debogan. Boneka ada boneka. Boneka kecil lah. Iya, enggak apa-apa pakai boneka aja. Jangan pakai apa karena sih enggak daftar? Pakai boneka aja. Nanti atau kalau ada yang sukarela mau praktek ya enggak apa-apa men gue pengingat kematian. Iya Pak. Besok baca Pak. Berarti Kamis besok ya. Malam Kamis besok berarti insya Allah. Yes oke insya Allah. Malam Kamis. Air sama mori ada enggak? Kalau nggak ada mori ya pakai kain jahit lah. Iyalah. Kalau enggak, kalau syukur-syukur ada mori ya enggak apa-apa. Kalau bisa menyediakan mori sih. Kalau enggak ya pakai kain yang lain enggak apa-apa. Yang penting kita kan bungkusnya. Ya. Pakai kain mori yang dibutuhkan kan kain mori gunting. Kemudian habis asar soalnya banyak yang kerja juga itu loh. Jualan ada yang itu. Habis sisa aja enggak apa-apa lah. Apa ya? Iya nanti sampai jam wong itu juga cepat lah. Insya Allah, tekan nggak sampai jam 9:30, jam 9:10 selesai lah. Iya insya Allah di video. Iya insya Allah. Iya. Sampai insya Allah ya paling tekan 9:30 lah selesai. Pokoknya kalau itu wis ngawas ya bubar mau lah. Iya oke. Iya malam aja lah. Iya oke. Malam aja. Nanti divideokan nanti. Bagi yang tidak berangkat bisa melihat di situ. Iya insya Allah. Okay. Iya malam Kamis besok insya Allah. Iya oke. Yes oke. Enggak Pak Ustaz bisnis kayak gini. Iya kayak gini. Iya. Nanti jenengan Aitarman nanti jenengan umumkan agak gasik jangan mepet pas lagi hari Kamisnya tapi hari Rabunya. Nanti saya ulang lagi hari Kamisnya ya supaya mereka tahu mau praktek gitu. Ya, seperti itu. Di antaranya itu. Cekap nih. Yang setri moten. Ya. Iya. Beda. Kalau manhaj itu bagaimana secara arti manhaj itu kan diambil dari kalimat nahaja, yanhaju, manhaj. Artinya tempat waktu yaitu beragama sesuai dengan Nabi. Menurut istilah adalah manhaj yaitu cara beragama Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Itu jenenge manhaj. Nah, sebenarnya kalau madhab itu diambil dari kalimat dahaba, yadhabu, dahban, nanti kemudian masuk ke madhab. Kalau diartikan tempat bertolak. Tapi kalau secara istilah fikih, madhab adalah tempat waktu kita mengambil satu pendapat dari ulama-ulama fikih di dalam perbedaan
pendapat fikih. Jenengane madhab. Itu seperti itu. Ya berarti kalau seandainya istilah manhaj berbeda. Karena nek manhaj ke cara beragama, nek madhab mengambil salah satu pendapat di kalangan ulama fikih ketika terjadi perbedaan. Ya. Sehingga nanti ada yang spesifik dia fokus mengikuti hanya pendapat Syafi'iyah, hanya mengikuti pendapat Malikiyah dan seterusnya. Madhab seperti itu. Nanti di bab terakhiran itu ada disinggung apa itu madhab, apa itu manhaj itu. Seperti itu. Di antaranya itu. Cekap nggih? Nah, timu bahada majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.